sahabat-sahabat kader siap utus dimanapun berada. Kembali kami menyapa sahabat-sahabat semua dari Gedung Antoni Aris van der Lostrek. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat, walaupun dalam situasi yang sulit saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Nah, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, subscribe pastinya, karena jangan sampai teman-teman ketinggalan ya untuk semua konten-konten dan info-info dari PPGT KSU Channel. Dan pastinya teman-teman jangan lupa untuk share ke teman-temannya supaya semakin banyak yang terberkati dari channel kita. Dan pastinya jika ada teman-teman yang punya ide ataupun punya pernyataan, tapi jangan pernyataan cinta kepada saya, ataupun pertanyaan nantinya silakan komen di bawah ini. Dan pastinya sebelum kita lanjut untuk acara PA kita pada hari ini, kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan sambil teman-teman di rumah yang selalu stay at home mempersiapkan diri, ambil posisi yang nyaman sehingga selama kita ber-PA pasti teman-teman akan merasa asik dan menarik menikmati PA kita. Kita dengarkan pujian dan mungkin teman-teman juga ingin bernyanyi dengan mengatakan kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam Bapa yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Nah, sahabat-sahabat kader siap utus dimanapun berada, kembali kita bersama dalam PA Bina Muda pada saat ini. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang aktivis pemuda. Beliau juga adalah merupakan mantan pengurus PPGT, Pusat PPGT, periode 2013-2018. Beliau juga adalah seorang pelayan Tuhan yang sudah dipercayakan untuk melayani di sebuah jemaat. Siapa kalau bukan Bapak Pendeta Marga Sisong, Sarjana Teologi Master Filsafat.
Mungkin Kakak Pendeta mau menyapa dulu sahabat-sahabat kader siap utus dan mungkin juga memperkenalkan diri supaya nanti ketika kita ber-PA, Kakak Pendeta mungkin akan lebih akrab. Silakan Kakak. Terima kasih Kakak Endang. Sahabat-sahabat kader siap utus dimanapun teman-teman semua berada. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan salam sehat tentunya ya di tengah-tengah situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan. Hari ini boleh hadir bersama-sama dengan teman-teman untuk berbagi terkait dengan pendalaman kitab suci sebagai dasar dan petunjuk hidup orang percaya. Jadi nanti kita akan bersama-sama menggali lebih dalam kebenaran firman Tuhan secara khusus dalam situasi yang kita alami saat ini. Mungkin itu, terima kasih Kakak Endang. Terima kasih Kakak Pendeta. Nah, sahabat-sahabat KSU dimanapun berada, hari ini kita akan sama-sama mendalami sebuah bacaan untuk PA kita yang telah terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya ke-41 hingga ayatnya ke-47. Dengan sebuah tema yang akan kita geluti bersama dan kita akan nikmati bersama, yaitu baku sayang. Nah, apa sih baku sayang ini? Nanti kita akan lihat bagaimana yang disampaikan oleh Kakak Pendeta. Baik, sahabat kader siap utus, sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita mendalami, merenungkan, merefleksikan, bahkan nanti ada sesi berdiskusi, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah Sang Pemilik, Gembala, dan juga pemelihara jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit yang kami hadapi saat ini, Engkau tetap bersama-sama dengan kami, memelihara kami, menjaga setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Melalui berbagai cara pula ya Tuhan, secara khusus dalam situasi yang sulit ini, Engkau senantiasa menganugerahkan kepada kami kreativitas yang baik dalam rangka pemberitaan firman Tuhan, sehingga dalam situasi apapun firman-Mu tetap diberitakan. Kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan, merefleksikan, dan juga mendalami lewat diskusi firman kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kuasai kami, terangi hati dan pikiran kami, buka mata iman kami ya Tuhan, untuk melihat, memahami kuasa kehendak-Mu melalui pembelajaran saat ini. Kami mohon Tuhan menjauhkan kami dari segala halangan. Biarlah Roh Tuhan berkuasa atas kami. Ampuni kiranya segala salah dosa kami, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, pembacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Judul pembacaan kita, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh lagi untuk memahami dan mendalami bersama kakak marga, kita akan sama-sama mendengarkan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumah-Nya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik, sahabat Kader Siap Utus, sebelum kita mendalami lebih jauh, mendiskusikan lebih jauh kebenaran firman Tuhan saat ini, sebagai pengantar dalam diskusi ini, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui sebuah pengantar yang diambil dari bahan Bina Muda. Namun sebelumnya teman-teman, saya kembali ingin mengingatkan teman-teman pendalaman kita minggu lalu dengan
apakah aku balas? Saya pikir ini penting untuk masuk ke dalam PA kita saat ini ya, Kakak Endang. Artinya yang saya maksud di sini asumsi dari tema kita minggu lalu. Terima kasih Pak Pendeta Dema sudah memberikan saya pencerahan terkait itu. Untuk masuk ke tema kita saat ini, baku sayang ya baku sayang. Nah, ini bahasa yang saya tidak tahu apakah ini bahasa milenial atau apa ya. Tapi sepertinya kalau dalam konteks kita masyarakat Toraja ini lebih akrab ya, tema ini langsung apa ya? Langsung dipahami gitu. Baik. Saya mau sedikit berbicara tentang asumsi dari dengan apakah ku balas. Ini di sini kita harus hati-hati ya, teman-teman. Kalau kita tidak hati-hati, tidak ngerti asumsi atau latar belakang dari ungkapan ini, bisa-bisa kita berpikiran bahwa kita bisa membalas kebaikan Tuhan gitu. Iya, saya teringat sebuah khotbah pengajaran dari Pak Eka Dharma Putra bahwa kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah bisa dibalas gitu. Tapi, nah di sini menariknya, tapi sekalipun tidak akan pernah bisa dibalas, kita harus tetap berbuat baik ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita semua bisa membalas kebaikan Tuhan. Oh, tidak akan pernah bisa, teman-teman. Cuma sekalipun itu tidak bisa dibalas, kita harus tetap berbuat baik sebagai respon atas anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, tentunya anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus ya. Dan itu kemudian yang dikutip oleh Mother Teresa atau Bunda Teresa ya, yang akrab disapa Bunda Teresa, ketika dia berkata, tetaplah berbuat baik ya. Tetaplah berbuat baik sekalipun perbuatanmu itu mungkin 1 menit kemudian, 1 hari kemudian, 1 minggu dan seterusnya akan segera dilupakan orang. Tapi tetaplah berbuat baik. Ya, tetaplah berbuat baik. Karena berbuat baik itu pertama, seperti yang saya katakan tadi, itu respon atas kebaikan Tuhan. Ungkapan syukur ya. Ungkapan syukur. Ini menarik ya. Saya pernah mendengar dari Pak Pendeta Panggalo mengenai kata kafir ya. Kafir ya. Kafir itu arti pertama-tama artinya tidak tahu bersyukur. Ya, jadi tidak tahu bersyukur. Jadi ketika Kakak Endang, ketika teman-teman itu tidak merespon dengan perbuatan baik, karya keselamatan dalam Yesus Kristus, berarti ya, itu bukan kata saya, Kakak Endang ya mengatakan ya, bukan saya ya. Jadi, ya, itu menarik ya. Jadi ungkapan syukur bukan dalam rangka mengejar keselamatan ya. Keselamatan sudah diberikan. Tanda bahwa seseorang sudah menerima keselamatan itu diwujudkan lewat perbuatan baik. Nah, bayangkan Kakak Endang ya, kalau semua orang berbuat baik, semua orang berpikiran, berpemahaman seperti itu. Wah, disinilah titik kita sedikit menyentil tema kita dalam bahasa dari saudara-saudara kita dari Manado ya. Manado ya. Manado atau Menado, saya tidak tahu ya. Tetap jongana baku sayang. Dan bayangkanlah dunia ini ketika bahasa itu diberlakukan ya. Bahasa itu dihidupi dalam kehidupan kita. Tetap jo ngana baku sayang. Tapi tentunya sayang-sayang itu beda rasanya ya. Misalnya saya sayang Kakak Endang ya tidak mungkin lah saya sayang seperti saya menyayangi istri saya ya. Ya, saya pikir begitu. Para sahabat kadar siap utus, hidup berbuat baik dengan sesama itu merupakan ungkapan dan wujud dari iman kita ya, tentunya iman Kristiani ya. Itu wujudnya. Jadi tanda bahwa seseorang memiliki dan menghidupi imannya dengan benar ketika dia mewujudkan lewat perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Kita bisa belajar dari jemaat mula-mula ya. Itu jemaat yang sangat ideal. Jemaat yang selalu menjadi rujukan jemaat terbaik di dunia. Saya tidak tahu apakah jemaat itu atau minimal situasinya masih hadir dalam konteks atau situasi tertentu di dunia ini. Saya tidak tahu ya. Tapi harapan saya situasi itu selalu ada. Bisa kita wujudkan ya.
tentunya dengan pertolongan Tuhan. Bagaimana mereka itu selalu taat ya, selalu taat, dan bukan cuma taat, tekun ya. Tekun. Kalau kita perhatikan teks kita, dimulai dari kata-kata orang yang menerima perkataannya itu. Perkataan siapa? Perkataan rasul-rasul. Jadi orang-orang yang menerima perkataannya itu, kemudian memberi diri. Di sini penting. Saya pernah belajar dari teks ini ya, menjadi pendengar yang baik. Jadi di sini saya pikir dan saya merasakan bahwa jemaat mula-mula, orang-orang yang hadir pada saat itu sekitar 3.000 jiwa kata teks kitab suci ya, itu menjadi pendengar yang baik. Tidak mungkinlah mereka memberikan dirinya ketika mereka tidak menjadi pendengar yang baik. Dan itu yang menarik sekali. Setelah menjadi pendengar yang baik, mereka kemudian memberikan dirinya. Setelah mereka memberikan dirinya, menyadari segala dosa dan kesalahannya, mereka begitu senang menerima itu. Mereka memberi diri dibaptis, lalu kemudian mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lalu apa efeknya? Kalau kita perhatikan lebih jauh, bertekun, tidak hanya bertekun mendengarkannya, tapi juga setelah bertekun mendengarkan, mereka membangun sebuah persekutuan di mana mereka saling mengasihi, saling berbagi satu dengan yang lain. Dan itulah yang menjadi ciri khas jemaat mula-mula. Sehingga kata teks kitab suci, mereka disukai semua orang. Sahabat kader siap utus, hidup adalah anugerah Tuhan. Namun setidaknya ada dua respon, ada dua jenis tipikal manusia dalam menerima dan merespon anugerah dari Tuhan. Bukan cuma kehidupan, tapi juga berkat-berkat lain yang Tuhan berikan. Ada yang menyambut berkat Tuhan dengan tulus hati, lalu menggunakan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Namun dalam kenyataan tidak bisa dipungkiri, ada juga tipikal manusia yang lain dari itu. Mereka memang juga menyambut anugerah dari Tuhan. Tapi sayang sekali, tapi sangat ironis, mereka menggunakan berkat-berkat dari Tuhan justru untuk melawan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua harus menyadari jika hidup ini adalah anugerah Tuhan, maka sepantasnya lah seluruh kehidupan ini, totalitas hidup ini dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seorang teolog ternama, Martin Luther, tentunya kita semua mengenalnya ya, itu mengatakan bahwa kita bukan pemilik hidup ini. Kita bukan pemilik segala sesuatu yang ada pada kita. Tapi kita adalah manajer, kita adalah pengelola untuk semua berkat-berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bagi saya secara pribadi, segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada saya tidak bisa mengatakan ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa misalnya saya punya banyak uang, saya tidak bisa sebenarnya mengatakan apakah yang ingin aku lakukan dengan semua yang ada padaku. Ini sangat manusia sentris ya, sangat hidup yang masih berpusat pada diri sendiri. Tetapi hidup yang berpusat pada Kristus akan mengatakan bahwa apakah yang Tuhan ingin lakukan untuk segala sesuatu yang dititipkannya padaku. Jadi sekali lagi, sahabat kader siap utus, kita bukan pemilik, tapi kita adalah pengelola. Karena itu, jikalau kita sadar bahwa kita adalah pengelola, maka segala sesuatu yang Tuhan berikan harus dipertanggungjawabkan. Dan ini juga penting. Terkadang anugerah itu hanya dipahami sebatas berkat-berkat ya. Padahal anugerah itu ibarat dua sisi mata uang ya. Gimana kalau
hanya satu sisi mata uang yang ada. Harusnya lengkap. Maksud saya gini, anugerah itu berkat sekaligus tanggung jawab. Berkat sekaligus tanggung jawab. Tapi banyak orang ya hanya melihat anugerah sebatas berkat, melupakan tanggung jawab. Padahal ini tidak kalah pentingnya ya. Tanpa tanggung jawab, anugerah bukanlah sebuah anugerah yang utuh. Karena itu sekali lagi, segala yang Tuhan berikan kepada saya, kepada Kakak Endang, kepada kita semua, sepatutnya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dibagikan kepada sesama yang memerlukan, sehingga tercipta apa yang kita harapkan, yang disebut damai sejahtera, tercipta persekutuan yang baik, persekutuan yang indah di dalam Tuhan ya. Kita sering mengucapkan doa Bapa kami ya. Salah satu bagian penting terkait dengan bahan kita saat ini, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Coba perhatikan ya, berikanlah kami, tidak dikatakan berikanlah aku. Lalu kemudian tidak dikatakan juga berikanlah aku makanan yang berkelebihan. Tapi dikatakan berikanlah kami pada saat saya meminta, pada saat saya memohon, pada saat saya berdoa kepada Tuhan. Saya pun mendoakan sesamaku. Karena saya mengatakan berikanlah kami. Ya. Itu sebuah makna persekutuan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau diberi lebih? Ya teks doa itu kan mengatakan berikanlah kami secukupnya. Kalau lebih ya dibagikan. Ya. Itulah hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup yang senantiasa berbagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Wah, terima kasih Kakak Pendeta. Ini pemahaman dan ulasan yang sangat menarik. Pasti sahabat-sahabat kader siap putus dimanapun berada pasti punya pertanyaan yang sangat menggelitik. Nah, saya juga saat ini punya pertanyaan. Tapi sebelumnya Kakak Pendeta coba lihat ayatnya yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini menjadi pertanyaan saya secara pribadi melihat. Ini kan jemaat mula-mula ya Kakak Pendeta ya. Jemaat mula-mula. Mereka itu sangat bertekun, kemudian mereka itu dalam persekutuan selalu bersama-sama. Nah, apa sih maksud dari kata bertekun ini? Dan jikalau kita melihat situasi saat sekarang ini di kehidupan kita saat ini, kira-kira bagaimana kata bertekun ini? Baik, terima kasih Kakak Endang ya. Ya, menarik juga pertanyaannya Kakak Endang ya, mengenai bertekun. Ya. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kemudian dan dalam persekutuan ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Pertama-tama kalau kita memperhatikan kata bertekun ini ya, bertekun itu berketetapan ya, berketetapan, tetap. Apa lawan dari kata tetap? Berubah. Ya. Kalau dia berketetapan, berarti dia tidak berubah. Tetap artinya terus menerus, bukan cuma hari Minggu tekun, Senin sampai Sabtu kacau lagi. Atau kata orang-orang di kampung ya, di tempat saya melayani di mana tadi, Sweden ya, Sweden sekitar wilayah Dende ya, itu ada yang bilang gini, apa nah, ya tuh nenek na, ya kalau Minggu darah Yesus, nah ya ke Senin sampai Sabtu darah tinggi. Oh, bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi bertekun, berketetapan ya, terus menerus. Jadi tidak ada waktu di mana ketetapan itu berubah. Jadi itu bertekun. Menarik. Lebih jauh lagi kalau setia ya, setia. Saya pernah ini kan dekat-dekat ya. Tapi yang menarik dari kata setia itu diilustrasikan seperti diilustrasikan dengan ilustrasi manusia ya. Maksudnya gini. Kesetiaan itu katanya
seorang anak ya. Ibunya bernama ketekunan, bapaknya bernama ketabahan. Ketika ketabahan dan ketekunan menyatu, lahirlah seorang anak yang namanya setia. Itu kalau kita mau bahas lebih dalam, setia dalam baik itu dalam pengajaran maupun dalam persekutuan. Ya. Karena itu teman-teman yang pernah ikut GCA tentunya ya, itu saya pikir di sana sebenarnya kita mau diajar untuk bertekun dalam pengajaran melalui pembacaan kitab suci secara rutin, secara berketetapan, tidak berubah-ubah, tidak bolong-bolong ya. Jadi itu yang menjadi kunci mereka, kunci jemaat mula-mula, bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan yang kemudian melahirkan sebuah kualitas hidup yang luar biasa. Sehingga dikatakannya mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang ya. Luar biasa ya kalau disukai semua orang. Nah ini kan dekat-dekat dengan PPGT ya. Kader siap putus, lalu kemudian disukai semua orang. Ini yang menarik sekali ya dari kata bertekun itu. Jadi sekali lagi bertekun itu berketetapan. Tetap dalam pengajaran, tetap dalam persekutuan. Nah, yang repot biasa kalau ada sesuatu yang seolah-olah genting, padahal tidak penting, yang membuat ketekunan itu menjadi kendor atau bolong-bolong seperti itu ya. Itu lalu kemudian dalam persekutuan ini repot yang kalau hal yang paling sering terjadi, saya lihat, semoga saya salah ya, tapi ini yang saya lihat ya, kalau dalam bahasa anak muda sekarang, bahasa kita, pecu. Ini yang bahaya nih. Pecu itu selalu membuat persekutuan itu menjadi kendor ya. Kalau sudah kecewa, mulai meninggalkan persekutuan dan seterusnya. Jadi itu yang saya pahami dari kata bertekun itu, bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Situasi saat ini menarik juga ya. Banyak orang yang mengomentari, berkomentar, bahkan kritik pedis ya. Kritik pedis terhadap misalnya ibadah-ibadah hari Minggu. Oh, katanya kurang beriman lah, tidak beribadah di gereja lagi ya. Ada yang menarik cerita ini ya. Katanya di suatu tempat ada yang mengkritik. Wah, katanya beriman, kenapa tidak ibadah di gereja? Harusnya beribadah di gereja. Setelah di cross check, wah ternyata yang ngomong ini orang yang jarang sekali ke gereja ya. Ya, jadi itu yang repot juga ya. Situasi sekarang ini kita diminta untuk bertekun ya. Bertekun. Saya secara pribadi saya bilang ke jemaat, saya bilang saya lebih tertarik merenungkan, berkontemplasi, mau memahami apa kehendak Tuhan dalam situasi yang sulit ini daripada saya banyak mengkritiknya. Itu yang saya lakukan. Kemudian tentunya banyak kisah-kisah di Alkitab yang bisa menginspirasi kita ya. Misalnya Nuh, itu berapa ratus hari mereka berada di dalam bahtera. Coba bayangkan, siapa yang di luar bahtera, apa yang terjadi pada diri orang itu? Mati ya. Jadi tidak menutup kemungkinan situasi yang kita alami saat ini mirip-mirip seperti itu ya. Dibutuhkan ketekunan, tekun, tabah ya. Tekun dan tabah supaya kita tetap setia menjalani masa-masa yang sulit ini dengan sebuah keyakinan bahwa suatu saat badai ini pasti berlalu ya, seperti kisah Nuh ya. Nuh sudah putus asa ya. Kalau kita belajar kisah Nuh, dia melepaskan burung gagak, burung merpati, burung gagak tidak pulang-pulang, burung merpati kembali ya. Tidak ada wah ini Nuh mulai dia tunggu 1 minggu lagi. 1 minggu penantiannya dia lepaskan lagi ya burung merpati itu. Kata Alkitab menjelang senja. Ini kan kita bisa menafsir ini. Senja itu dari terang ke gelap.
cahaya yang memudar. Ini seolah-olah pengharapan Nuh yang mulai memudar ya. Ketika dia hendak membalikkan badan kembali masuk ke dalam bahteranya, tiba-tiba datanglah seekor merpati itu membawa setangkai daun zaitun yang segar. Daun yang bukan sekedar daun ya, tapi sebuah daun pengharapan. Bukti awal dari apa yang dijanjikan Tuhan mengenai hari depan yang lebih baik. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan, Kakak Endang. Ya, terima kasih Kakak Pendeta. Ini sangat menarik. Mungkin bagi saya secara pribadi melihat bahwa saya sebagai pemuda, saya mau bertanya pada diri saya sebagai tadi penjelasan Kakak Pendeta. Jadi apakah betul-betul saat ini saya sudah bertekun, dan apakah betul-betul dalam kehidupan saya sehari-hari jika kita melihat kehidupan jemaat mula-mula, apakah betul-betul sudah disukai oleh sesama saya. Mungkin itu akan menjadi perenungan saya secara pribadi dan mungkin sahabat-sahabat KSU juga dimanapun berada. Ya, Kakak Pendeta ini masih berbicara tentang jemaat mula-mula. Tadi Kakak Pendeta sudah menyinggung sih di awal penjelasan Kakak tadi. Tapi ini masih menjadi pertanyaan saya dan mungkin teman-teman sahabat-sahabat KSU. Ini bagaimana sih kehidupan jemaat mula-mula itu? Dan jikalau kita melihat kehidupan kita saat sekarang ini, pemuda dan mungkin orang tua juga, kehidupan mereka seakan-akan lebih kepada kehidupan individual, artinya lebih mementingkan kehidupan mereka sendiri. Atau bagaimana kira-kira Kakak melihat kehidupan jemaat mula-mula dan kehidupan orang-orang atau kehidupan kita saat ini, Kakak? Baik, terima kasih Kakak Endang. Iya, saya pikir itu menjadi harapan sekaligus kegelisahan. Saya putar ya. Kegelisahan sekaligus harapan ya. Situasi yang sangat ideal. Cuma sedikit masalah saya mau luruskan individualisme. Di sini mungkin kita sedikit perlu jangan sampai kita salah mengungkapkan sesuatu. Sesuatu itu kalau sudah menjadi isme biasanya ekstrim ya. Oh, iya. Tapi kalau individualis saya pikir kadang dibutuhkan ya. Misalnya saat teduh pribadi dengan Tuhan ya, kita butuh itu ya. Kita butuh itu selain persekutuan, ibadah, persekutuan, kita juga butuh saat teduh pribadi di mana kita berkontemplasi, berusaha mengerti apa kehendak Tuhan. Dan ini juga di sini bedanya meditasi dan kontemplasi. Meditasi itu akal, itu jalan untuk mencari. Tapi kalau kontemplasi itu akal, pikiran, hati diam. Tuhan yang menyatakan kehendaknya. Ya, jadi itu yang saya katakan tadi, menarik, mencermati kehidupan saat ini. Dan tantangan yang terbesar bagi saya, yang saya lihat itu, ya mungkin kita semua tahu dan sebenarnya sudah sangat sering dikatakan ya. Apa itu? Gadget ya. Yaitu semakin memperparah kehidupan yang bercorak individualisme ya. Bayangkan saja, saya pernah teringat sebuah video sekelompok anak muda yang sudah kerja itu janjian reuni. Mereka ada grup WA gitu, janjian reuni, lalu kemudian ditetapkanlah waktu dan tempat. Lalu kemudian waktu dan tempat ketika disepakati, tibalah waktunya, mereka semua kumpul. Wah, memang cipika-cipiki dan lain-lain ya. Tapi setelah itu, setelah mereka duduk bersama, lalu kemudian masing-masing sibuk dengan gadgetnya ya. Padahal tujuan mereka berkumpul itu ya untuk bersosialisasi. Ya ini repot sekali ya. Tapi mungkin dalam suatu sesi lain, waktu lain mungkin kita perlu membahas ini ya. Tentang dunia virtual, dunia yang nyata tapi tidak real. Dunia yang terdediferensiasi, dunia yang sudah tidak bisa dibedakan lagi ya. Mana sebenarnya dunia yang real ya? Ya dia memang nyatanya ada gitu, tapi tidak real gitu.
Itu tidak real. Lalu kemudian mengenai kehidupan yang cenderung individualisme, seperti yang Kakak Endang tanyakan tadi, saya mau melihat secara optimis ya. Walaupun saya juga merasakan itu ya. Tapi setidaknya dengan adanya yang namanya paling tidak persekutuan pemuda gereja Toraja, bagi saya itu sebuah tanda yang baik. Masih ada yang namanya persekutuan gitu. Masih ada. Biasa kalau motivator ya ngomong, dia biasa ambil air ya yang isinya setengah gelas, terus dia tanyakan kepada audiens biasanya, kita mau katakan apa tentang air ini? Ada yang mengatakan tinggal setengah, sisa setengah, tapi ada yang mengatakan masih setengah ya. Setidaknya secara pribadi saya masih senang berada di jawaban yang kedua, masih setengah. Masih ada harapan ya. Persekutuan ini tanda bahwa kehidupan persekutuan dalam Yesus Kristus itu masih tetap ada sekarang. Cuma masalah kadarnya ya saya tidak bisa mengukur. Apakah kadarnya sama dengan kondisi jemaat mula-mula, jemaat yang kita anggap ideal itu, atau bagaimana? Atau mungkin jauh, atau sekadar simbol ya. Saya juga tidak bisa mengklaim ya, saya tidak bisa memvonis, saya tidak bisa menghakimi. Tapi setidaknya melalui pembelajaran hari ini, itu menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi kita semua. Bagaimana sih saya sebenarnya dalam persekutuan? Dalam sebuah kesempatan, saya pernah diminta memimpin ibadah pembukaan rapat kerja PPGT periode ini ya, yang pertama. Itu saya memulai refleksi saya dengan mengatakan ada dua tipikal orang ya. Setidaknya ada dua tipikal orang ketika dia bergabung dalam sebuah komunitas ya, termasuk PPGT. Pertama, dia berpikir apa yang bisa saya ambil dari komunitas ini. Itu tipikal yang pertama. Tipikal yang kedua yaitu apa yang bisa saya berikan kepada komunitas ini. Nah, saya pikir kalau kita melihat dua cara berpikir ini, dua cara pandang ini, kita bisa melihat seperti apa sebuah persekutuan itu, keutuhan sebuah persekutuan itu saat ini maupun ke depan. Ketika semua orang yang masuk ke sana, ketika semua orang yang bergabung ke sana, pertama benar-benar menyadari bahwa dia bergabung di sana, persekutuan dengan orang-orang di sana itu karena panggilan Tuhan. Kalau dia menyadari hal-hal seperti itu, saya yakin dia akan berpikir, dia akan berkata bahwa apa yang akan saya berikan ya. Ingat tema minggu lalu, dengan apakah akan kubalas ya, sekalipun lagi-lagi Pak Eka, sekalipun utang itu tidak pernah bisa dilunasi, tapi harus tetap dibayar. Itulah respon yang benar untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, Kakak Pendeta, jikalau saya tidak salah untuk menyimpulkan ini, ada harapan dan ada kegelisahan dari bagaimana kita melihat jemaat mula-mula dan kehidupan kita saat ini. Jadi intinya meskipun kita hidup dalam kegelisahan pada saat ini, tetapi masih ada harapan. Ya. Seperti itu ya Kakak Pendeta? Iya, sedikit ya. Ya. Ini yang menarik dari sebuah istilah yang sering saya katakan. Ini saya dengar dari Pak Simatupang melalui Pak Pendeta Manguling ya. Realisme yang berpengharapan. Realisme yang berpengharapan. Artinya apa? Realisme itu ya kita realistis melihat keadaan sekarang ya. Tapi sekalipun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan yang ada, sekalipun terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan saat ini, saya tetap mempunyai pengharapan. Nah, itu yang dinamakan realisme yang berharapan. Coba belajar dari Jepang. Perang Dunia Kedua. Dua kota inti di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibombardir habis-habisan. Apa kata pemimpin Jepang? Seberapa guru
Masih berapa guru yang ada? Ini luar biasa ya, sebuah realisme yang sangat berpengharapan ya. Bagaimana dengan kita ya? Orang yang harusnya kental dengan nuansa hidup iman, kasih, dan pengharapan. Nah, ini pertanyaan reflektif ya. Ya, terima kasih Kakak Pendeta. Ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menyentuh. Dan saya sangat berharap bahwa sahabat-sahabat KSU dimanapun berada pasti sangat menikmati apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Pendeta. Ya, pastinya sahabat-sahabat KSU masih penasaran ya dengan ulasan dari Kakak Pendeta. Tidak apa-apa ya, kita masih punya pertanyaan ini Kakak? Ya. Tidak apa-apa ya? Boleh. Ya, pada ayat yang ke-41, kalau dalam bahasa Inggris dan versinya King James Version, di situ dikatakan gladly received. Gladly received. Atau menerima dengan gembira atau senang. Cuman, ini menjadi sangat risih, apalagi di kalangan pemuda PPGT. Glad receive ini atau menerima dengan gembira disalahartikan. Kadangkala teman-teman membawanya ke sesuatu yang lebih wow. Artinya contohnya teman-teman di jemaat ataupun klasis ataupun kita kadang membawa sesuatu itu harus lebih ke hura-hura. Jadi kira-kira menurut Kakak harus bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya, baik, terima kasih. Dan ini yang menarik sekali ya secara praktis. Kenapa? Karena di sini mungkin kita kehilangan pendasaran pemahaman prinsip dari kata menerima dengan gembira itu. Iya, senang sekali kalau ada perbandingan teks dari versi-versi lain, itu saya pikir melengkapi. Dan itu pertama saya luruskan dulu, bukan berarti terjemahan lain salah ya, sama sekali tidak ya. Tapi bagaimana caranya itu supaya orang bisa mengerti dengan baik. Tapi kalau ada perbandingan seperti ini itu lebih menarik lagi karena bisa saling melengkapi. Yang mesti kita dalami di sini seperti yang saya katakan tadi, pemahaman dasar dari kegembiraan, dari sukacita itu. Ya, ingat teks ini dimulai dari khotbah Petrus ya, khotbah Petrus ya, yang membuat hati mereka terharu, membuat mereka mengerti bahwa apa yang diberikan, apa yang dianugerahkan oleh Allah dalam Yesus Kristus adalah sesuatu yang tidak akan pernah terberikan dari sesama manusia maupun dari usaha sekuat apapun. Keselamatan dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Itu yang mereka pahami betul ya. Mereka sadar betul. Oh, kalau orang Toraja bilang karapayana tae. Oh, seandainya tidak ada, binasalah kita ya. Kalau Kristus tidak datang, jalan kehidupan manusia jelas berujung pada maut. Tapi setelah Kristus datang, memberikan karyanya, menyatakan karyanya, memberikan anugerahnya, anugerah keselamatan, terbukalah sebuah harapan baru. Dan bukan sekedar harapan, jalan baru, jalan yang pasti. Dan itu yang membuat mereka bersukacita, bergembira. Ya, sayang sekali ya. Dalam Lai tidak diterjemahkan lebih jauh seperti itu. Kalau kita terjemahkan bebas ya, gladly receive ya, menerima dengan sukacita, menerima dengan gembira. Tapi mungkin kita bisa lebih jauh memahami ketika kita bisa membedakan bagaimana rasa jenis-jenis atau kategorisasi dari rasa gembira atau sukacita itu ya. Misalnya apakah sama kegembiraan atau rasa senang saya atau Kakak Endang ketika saya makan, misalnya saya senang kapurung. Ya. Ketika saya makan kapurung dengan ketika saya menerima keselamatan itu. Itu pasti beda ya. Dalam tradisi pemikiran Barat kontemporer, saya lupa sebelumnya. Tapi yang terdalam itu, kegembiraan yang terdalam itu joy. Ya. Joy. Makanya
Saya teringat dosen saya dulu, katanya dia tertawa lihat permen itu gula-gula. Nah, itu mereknya Joy. Wah, Joy. Dia tertawa setengah mati. Kenapa dia tertawa? Itu karena wah ini salah kaprah ini ya. Salah kaprah. Rasa pengecapan, kesenangan pengecapan kok diberi merek Joy. Padahal itu kesenangan yang sangat rendah, kesenangan fisikal ya, kesenangan indrawi ya. Sementara Joy itu ya kesenangan bisa kita katakan sebagai kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan batin. Yang sangat susah dibahasakan. Dan itu yang mereka respon dengan gembira. Jadi di sini saya mau tekankan, tapi saya tidak mau menghakimi siapa-siapa. Saya sama sekali tidak mau menghakimi siapa-siapa karena saya sadar betul cara penghayatan, cara merefleksikan sesuatu itu beda-beda dalam diri seseorang ya. Mungkin untuk lebih jauhnya mengenai ini bisa baca buku siapa? Gary Thomas ya, Secret Pathways ya, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 9 Jalan Kudus. Bagaimana cara orang menghayati Tuhan beda-beda. Saya tidak mau mengkritik lebih jauh, walaupun saya tidak sepakat dengan cara penyambutan yang sifatnya hura-hura ya. Karena bagi saya kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, menghabiskan biaya yang besar untuk kesenanganku, sebenarnya hal-hal seperti itu belum memperlihatkan bahwa hidupku berpusat pada Kristus. Kehidupan seperti itu mengandaikan bahwa sebenarnya kehidupanku masih berpusat pada diriku karena untuk kesenanganku, bukan untuk kesenangan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya di sini yang menjadi titik ketidaksetujuan saya. Karena saya memahami bahwa orang-orang yang melakukan sesuatu itu di mana sesuatu itu dilakukan untuk dirinya, berpusat pada dirinya, berpusat pada aku, sebenarnya orang-orang seperti itu ya kalau belajar GCA sekali lagi ya, itu disebut manusia lama. Manusia baru itu hidupnya semuanya berpusat pada Kristus. Lalu pertanyaannya, apakah kehidupan yang berpusat pada Kristus selalu membutuhkan biaya yang besar? Itu mungkin yang perlu kita refleksikan secara pribadi. Jadi saya tidak menjawab lebih jauh ini. Cukup ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi kita semua secara khusus, para sahabat Kader Siap Utus, dalam melihat dan mungkin lebih jauh meninjau ulang kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat seremonial sentris dan menghabiskan terlalu banyak biaya. Ya. Apakah itu sebuah syarat untuk memuliakan Tuhan? Apakah biaya menjadi standarisasi baku gitu, yang biaya bukan sekedar biaya tapi biaya yang besar yang harus disiapkan untuk bisa memuliakan Tuhan? Ya. Saya pikir ini sebenarnya sudah lama, bahkan dalam Kongres PPGT 5 kali ini muncul ya sebagai sesuatu yang baru. Secara pribadi saya benar-benar kagum ya, terkesima, takjub ya dengan istilah itu ya, keugaharian. Ya, keugaharian ya. Kesederhanaan ya, yang saya tidak tahu apakah ini dipahami oleh semua kita ya, semua kita PPGT ya. Saya juga masih PPGT ya, walaupun sudah sedikit dewasa gitu, bukan tua ya, dewasa ya. Gitu. Ya, ugahari sebenarnya sekarang kita menantang diri kita sendiri ya, untuk kemudian bagaimana memperlihatkan kehidupan seperti kehidupan itu, menerima dengan gembira. Tidak harus identik menerima dengan gembira, merayakan dengan sukacita, merayakan dengan gembira, tidak identik dengan biaya yang mahal. Tapi ya hati, bagaimana kita bisa berbagi.
Dan yang menarik sekaligus menggelisahkan ya Kakak Endang ya. Ya. Justru dalam kegiatan-kegiatan perayaannya, memperingati sesuatu, itu justru di sana nampak kesenjangan sosial ya. Wah, ini kelompok yang wow. Ini kelompok yang WI misalnya ya. Itu kan tidak mencerminkan sebuah persekutuan yang utuh, yang harmoni. Persekutuan yang baik. Kenapa? Karena di sana justru yang nampak itu kesenjangan sosial. Khususnya yang kaya dan yang miskin. Yang miskin duduk di rumput tanah dan seterusnya. Sekali lagi, merayakan atau menyatakan sukacita itu tidak identik dengan biaya yang mahal. Tidak harus hura-hura. Tidak harus hura-hura. Justru kalau hura-hura, inti dari perayaan menjadi terlupakan. Ya. Jadi itu intinya bagi saya. Kristosentris atau antroposentris. Berpusat pada Kristus atau berpusat pada manusia. Berpusat pada Kristus atau berpusat pada diriku. Ketika berpusat pada diriku, hati-hati. Dan memang ini dibutuhkan sebuah kendali, sebuah kontrol yang kuat. Sebuah perenungan, sebuah kontemplasi, lagi-lagi kontemplasi untuk menyelami kehendak Tuhan. Dan saya ingatkan kepada kita semua dengan mengusung tema keugaharian. Sebenarnya yang pertama kita tantang adalah diri kita sendiri. Ketika saya mengatakan sesuatu, sebenarnya yang pertama saya tantang adalah diri saya sendiri. Nah, kalau kenyataannya PPGT yang mengungkapkan, mengusung, lalu mengharapkan kehidupan yang ugahari, lalu dia sendiri tidak melakukannya, wah, itu juga saya pernah membaca sebuah artikel ya. Artikel itu bilang begini, kalau kau dipertemukan dengan seseorang yang mengatakan sesuatu dan dia tidak menghidupinya, biarkan saja dia berbicara. Tapi ingat, doakanlah ia supaya dia benar-benar sadar apa yang dia katakan. Dan dia dicerahkan oleh apa yang dikatakan itu, dan dia menghidupinya. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan Kakak Endang. Ya, terima kasih. Puji Tuhan Kakak Pendeta sudah mau berbagi bersama kita hari ini. Saya secara pribadi sangat senang dan betul-betul banyak belajar hari ini bersama Kakak Pendeta. Dari tema kita Baku Sayang, saya pikir kita semua sudah merefleksikannya, ya, dari tema kita Baku Sayang. Saya berharap bahwa sahabat-sahabat KSU dimanapun berada betul-betul mau mempraktekkan dan mau mengimplementasikan apa sih dari makna daripada tema kita hari ini. Dan pastinya kami mohon kesediaan Kakak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa, sekaligus mendoakan bagaimana situasi kita saat ini. Baik, terima kasih Kakak Endang. Baik Kakak Endang dan para sahabat KSU dimanapun berada, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah yang senantiasa mengasihi kami dalam berbagai cara, mengasihi kami secara khusus dengan memberikan pencerahan-pencerahan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami saat ini. Kami dimungkinkan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan para sahabat kader siap utus, kendati itu melalui audio visual, kendati kami tidak bertemu langsung, namun kami percaya ya Tuhan bahwa dalam situasi yang sulit saat ini Engkau membuat kami kreatif untuk bisa menyatakan firman-Mu melalui cara-cara yang kreatif. Kami percaya ini adalah wujud nyata
dari perkataan bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Tuhan. Dan kami melihat sisi positif itu di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih firman-Mu. Terima kasih waktu kami boleh membicarakannya, kami boleh mempelajari, kami boleh mendalami. Kami juga percaya itu pun semua karena kasih karunia-Mu yang mencerahkan kami, yang memampukan kami untuk menyelami kuasa dan kehendak-Mu melalui ibadah yang kami alami saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa menyadari tujuan dari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ajar kami senantiasa merespon kebaikan-Mu dalam diri Yesus Kristus, merespon anugerah keselamatan dengan senantiasa melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji Engkau Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, di tengah-tengah situasi pandemi virus corona saat ini ya Tuhan, kami mendukung dalam doa segenap pemerintah, gereja, dan juga secara khusus tenaga-tenaga kesehatan, bahkan kami semua. Ajar kami untuk saling mendukung dalam memerangi wabah virus corona ini ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang berlaku, biarlah kuasa-Mu yang memampukan kami dalam memerangi semuanya ini. Ajar kami untuk tetap setia, tetap memiliki pengharapan dalam Yesus Kristus, bahwa suatu saat badai ini pasti berlalu. Melalui situasi ini juga ya Tuhan, ketika kami mengaitkan dengan firman-Mu hari ini, kami diajarkan untuk peduli kepada sesama, untuk berbagi kepada sesama, untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Beberapa klasis yang Tuhan izinkan, Tuhan pakai untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang mengalami dampak kesusahan dari wabah virus corona. Terima kasih Engkau memampukan mereka semua untuk menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Kiranya melalui semuanya itu ya Tuhan, senantiasa mendorong umat-Mu yang lain, klasis yang lain, untuk juga mengambil bagian dalam berbagi untuk sesama yang membutuhkan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup bersama dan hidup bersesama dalam Yesus Kristus. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, berkati senantiasa pengurus pusat ya Tuhan. Anugerahkan kepada mereka ide-ide kreatif yang senantiasa menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, ini kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan senantiasa ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Ini permohonan kami ya Tuhan, ini doa kami, ini seru sembahyang kami. Berkenanlah atas semuanya ini ya Tuhan. Semuanya ini kami bawa dalam nama Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Terima kasih atas kehadiran Kakak Pendeta, sudah mau berbagi dengan sahabat-sahabat KSU. Dan kami juga sangat mendoakan Kakak Pendeta, semoga senantiasa diberkati dalam pelayanannya. Amin. Pun bersama dengan istri yang saat ini sudah betul-betul diberkati Tuhan. Semoga semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Kakak Pendeta, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu. Nah, sahabat-sahabat KSU, sebelum kita berpisah, kita akan sama-sama menikmati sebuah pujian yang mengatakan, jadikan kami satu.
nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Nah, bagaimana sahabat-sahabat KSU dengan PA kita hari ini? Pasti tentunya menarik, bukan? Jangan lupa untuk minggu depan ditunggu lagi PA-nya ya. Nah, sahabat-sahabat KSU, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kami sungguh sangat berterima kasih untuk seluruh teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah mau berbagi dengan saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, apalagi yang dalam situasi sulit oleh karena finansial, oleh karena terdampak COVID-19. Kita sangat bersyukur bahwa teman-teman pada 1 Mei kemarin telah mengadakan berbagi secara serentak, meskipun hanya beberapa saja, tetapi kami masih merindukan sahabat-sahabat semua untuk tetap berbagi dalam masa yang sulit ini. Teman-teman yang sudah berbagi bersama pengurus pusat PPGT seperti teman-teman dari Klasis Rantai Pao, Klasis Talung Lipu, Klasis Rantai Babat, dan beberapa lagi, kami sangat mengucapkan terima kasih. Tuhan kiranya senantiasa menolong kita sehingga kita masih boleh dimungkinkan untuk berbagi satu dengan yang lain. Demikianlah seluruh acara kita hari ini dalam PA Bina Muda PPGT. Salam sehat untuk sahabat semua, selalu stay at home. Jangan keluar-keluar, kalaupun keluar dan terpaksa ya bolehlah, tapi jangan lupa untuk menggunakan masker. Salam sehat, bye.